Di sini saya punya buku unik, judulnya Kawih Pangeuyekan, Tenun dalam Puisi Sunda Kuna dan Teks-teks lainnya, oleh Mamatru Himmat, Aditya Gunawan, dan Tien Wartini. Nah, ini tuh tentang naskah kuno yang menceritakan soal tenun ya, tentang menenun, keutamaan istri kayak gitu ya. Terus dibahas juga dewa-dewa di alat tenun itu apa aja. Karena kan di tradisi orang Sunda itu menenun itu sesuatu yang sakral. Karena berhubungan dengan ikatan kekeluargaan ya. Karena kan pakaian itu kebutuhan pokok manusia. Makanya kegiatan yang kegiatan dasar manusia kayak makan, minum, berpakaian itu semua dihormati di budaya Sunda, ada kesakralannya tersendiri ya. Dapur juga ya termasuk, nah dapur kan tempat memasak, jadi dia ada kesakralannya juga, ada dewa-dewa di dapur, di tungku ya, ada dewa api. Nah, untuk isinya dia kayak gini ya. Ini pakai bahasa Sunda kuno. Ya sebenarnya sih bahasa Sunda kuno memang gak terlalu jauh beda dengan bahasa Sunda modern. Gak kayak bahasa Jawa kuno. Kalau Jawa kuno kan lebih susah dipahami lah kalau sama orang Jawa modern gitu. Kalau Sunda kuno kita masih bisa paham. Kayak misal pineh sareureuh neut hudang. Jadi bahasa Sunda modern juga masih dipakai pineh sareureuh gitu. Ya, neut hudang masih dipakai. Cuman perbedaannya kalau di bahasa Sunda Priangan atau dialek Parahyangan, dia penggunaan kata aing itu dia udah berubah ke tingkatan yang akrab atau loma, atau istilahnya kasar lah. Ya, istilah sederhananya kasar. Kalau di Sunda kuno dia masih dipakai secara aktif untuk menyebut diri gitu ya. Jadi kayak kalau di bahasa Sunda di bahasa Indonesia itu kayak nyebut saya. Saya kan itu gak kasar, gak halus kan. Dia netral. Nah, aing juga zaman dulu netral. Kalau sekarang enggak, bentuk halusnya kalau sekarang abdi. Terus carek di jero impian, sada cuscur midang bulan, sada careuh ngahalerang, sada walik dina nangsi, sada poneh di kirawai. Nah, di sini ini artinya carek itu artinya pemberitahuan atau ada bisikan di dalam mimpi. Terus dia nyeritain di dalam mimpinya itu ada suara burung cucur. Ya, di sini ada terjemahannya. Tapi saya coba di sini pakai definisi saya sendiri ya. Suara cucur mengidamkan bulan. Saya sendiri gak tahu ya midang ini apakah sesuai artinya mengidamkan, tapi kalau saya mengartikannya midang di sini adalah kayak menatap gitu ya. Menatap atau termenung ke arah bulan gitu ya, ke arah sinar bulan. Sada careuh ngahalerang, suara careuh bersuara dari jauh, Nah, ngahalerang ini suara sayup dari jauh ya artinya. Nah, musang, careuh itu artinya musang, jadi ada suara musang yang sayup-sayup terdengar dari kejauhan. Oke, sada walik dina nangsi, suara burung walik di atas pohon nangsi ya, di atas pohon nangsi. Suara poneh di kirawai.
Nah di sini untuk terjemahan poneh nggak ada ya, kirawai juga, tapi kalau perkiraan saya ini nama alat musik ya, mungkin sejenis alat musik. Terus suara belalang sembah di rangrang itu ranting ya, tumpukan ranting gitu ya. Sada titiran di sada, burung titiran atau perkutut bersuara, sada taliktikan bumi. Nah di sini untuk taliktikan, penulis buku dia menerjemahkannya sebagai ketipa-ketipung ya. Ya seperti suara jalan, ada yang berjalan-jalan di bumi gitu ya. Oke, kita lanjut ya. Ini kawih pangeyekan. Pangeyekan itu artinya, ngeyek itu artinya nenun. Jadi pangeyekan itu artinya penenunan. Kawih penenun atau senandung yang dinyanyikan saat menenun. Jadi ini tuh kayak semacam doa lah pas lagi nenun. Nah, di sini ada yang unik ya. Di sini si suaminya mengingatkan bahwa pinarep bener abenan, maksudnya adalah payudara yang bener itu apa ya? Yang terlihat montok gitu ya. Abenan maksudnya di kemben atau ditutupi lah pakai kain gitu ya, yang kayak kemben zaman dulu lah, ngerti kan ya. Mulah dimangka cugenang artinya jangan dibiarkan menonjol atau terbuka atau terlihat lah ya. Tapi beeta bentenan, kain dalam ikat dengan benten ya, pakai benten kayak semacam apa ya, benten itu sabuk yang ya buat pengikat kain dalam biar gak terurai kemana-mana. Nah di bagian ini kita bakal lihat ada percakapan dewa-dewa ya. Ada percakapan dewa-dewa. Nah terus lanjut lagi ke sini ya, mereka itu percakapan dewa-dewa soal apa yang mau mengisi dunia ini gitu ya. Para dewa yang mau mengisi planet bumi ini. Nah di sini dia ada disebutkan jenis-jenis dewa yang udah turun ke bumi dan dia menatap di dalam alat menenun. Nah di sini ada namanya Wah Aci Tunjung Putih, Dewa Tanah Kembang Kapas, artinya dewa tunjung putih, dewa yang berdiam di dalam bunga kapas. Puah Aci ini kalau di bahasa Sunda sekarang dia disebutnya Pohaci, karena kan ada peleburan bunyi wa, kua jadi po, jadi Puah Haci jadi Pohaci gitu ya. Terus Pohaci tunjuk manik, dewa yang ada di buah kapas. Puah Aci daranan manik, namanya saat di jemur. Nah jadi buah kapas yang dijemur itu namanya dewa daranan manik, jadi ada dewanya dia. Ngarana Sang Hyang Jipang. Nah Sang Hyang Jipang itu nama dewata yang ada di kapuk. Oke lanjut lagi ya. Nah di sini dia kompleks bangetnya, ada banyak dewa-dewanya disebutin, dewa-dewa kuno orang Sunda ya. Kalau sekarang kan menenun itu ya udah diganti mesin kan ya. Kalau dulu kan menenun itu harus ambil dulu buah kapas kan, harus dijemur, diurai, terus dipintal jadi benang, terus dia di satu-satu
di apa, di tenun ya, yang satu kain itu makanya kan lama buat satu kain itu kadang 3 bulan kan. Nah kayak gini ya, ini akhirnya ya, ada kayak gini. Oke lanjut, di sini dia ada silsilah Panjalu. Ya, ada silsilah Panjalu. Di sini dia ada unsur bahasa Kawi atau Jawa kuno ternyata ya. Cuman digabung sama bahasa Sunda kuno. Punika anak putu Ratu Pajajaran Putra Prabu Siliwangi tumiba hing Panjalu susuhunan rentas kikis. Ya sesuai namanya silsilah Panjalu, jadi silsilah raja-raja di Panjalu, yaitu inilah anak cucu Raja Pajajaran. Jadi ratu itu dulu bukan merujuk pada wanita ya. Kalau sekarang kan ratu itu artinya raja wanita kan, atau pemimpin kerajaan wanita. Dulu ratu itu ya raja. Ya. Kenapa kan ada istilah keraton? Itu kan asal katanya dari kata keratuan. Artinya lokasi kerajaan. Makanya jadi keraton, asalnya jadi dari keratuan. Putra Prabu Siliwangi yang tumiba, yang tiba di Panjalu. Panjalu itu di sekitaran Ciamis ya. Susuhunan rentas kikis radalem ageng ya, kayak gini lah. Pokoknya sampai ke dia akhirnya ke Wirabaya ya. Oke, kayak gini lah ya. Nah, di sini dia ada teks Jawa kunonya juga ya, tapi campuran bahasa Sunda kunonya ada. Nihan pabiantara antuwara bayu biantara sang siwah geni opati sang permana sakti sang mermana jati. Di sini tuh kebanyakan mantra-mantra buat perang gitu ya. Mantra-mantra perang, terus buat menentukan hari baik hari buruk kalau mau perang kayak gitu ya. Untuk yang ini nanti kita bahas ya. Buat sekarang cukup segini dulu aja ya. Ya di sini satu lagi ya, ada dia pakai aksara Sunda kuno ya. Ini sumber naskahnya dia ya. Kalian kalau baca yang ini pasti kebingungan banget, soalnya kan ini banyak, zaman dulu orang-orang nulis banyak kesalahan penulisan, terus tuh banyak kekeliruan huruf ya, ada typo lah. Zaman sekarang kan typo ya, salah ngetik gitu. Nah kalau dulu salah nulis, makanya bingung juga. Nah ini transkripsi yang mentahannya. Pahe katiwah bukit kade titip mako pamagah empuja liwatah naneni bade gapmal pati rahaja. Tuh kayak gini. Pertiwian acina kamulyian. Nah bingung kan, kamuliaan atau kamulian. Nah ini sama para peneliti udah dibenerin semuanya ya, udah dikoreksi penulisan yang benernya kayak gimana. Jadi ini tuh hasil penyuntingan ya tata tulisnya, makanya kita bisa membacanya dengan sangat mudah gitu ya. Nah, hampir 60-70% di sini bisa dipahami sama orang Sunda modern, walaupun ini bahasa Sundanya Sunda kuno atau bahasa Sunda peralihan gitu ya. Ya, bahasa Sunda itu gak terlalu banyak berubah sebenarnya, karena dia kan lebih cenderung lebih konservatif sama kosakatanya gitu ya, gak banyak berubah. Ya paling segitu dulu ya, nanti kita bahas lagi buku-buku unik yang lainnya ya. Silahkan tolong di subscribe, selalu tonton ya sampai akhir, semoga jadi manfaat ya, buat penulis bukunya juga jadi manfaat. Terima kasih.